Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Tabea. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, yang kami hormati Ibu Sri Luluk Agustin Ningsih, MMPD, yang hari ini akan berbagi praktik baik tentang implementasi kurikulum merdeka pada jalur atau kategori mandiri. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berkesempatan bergabung di siang hari ini, dan Bapak Ibu pelaksana program organisasi penggerak YPPM Provinsi Maluku juga yang berkesempatan bergabung di siang hari ini. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, mengawali kegiatan kita, marilah sama-sama kita selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga di siang hari ini, walaupun secara virtual, kita masih sempat untuk bertemu, guna sama-sama untuk kita belajar mempersiapkan diri dalam rangka untuk implementasi kurikulum merdeka, khususnya pada tahun ajaran 2023-2024. Pak Kadis dan Bapak Ibu guru hebat sekalian, mengawali kegiatan kita, marilah sama-sama kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera sebagai bentuk rasa penghormatan kita terhadap lagu kebangsaan dan bersikap siap dari tempat masing-masing. Hadirin yang berbahagia, sebelum nanti kita ikuti arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, marilah sama-sama kita menunduk kepala sejenak, bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan harapan kegiatan kita di siang ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan berdampak baik pada anak-anak didik kita ke depan nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah sama-sama kita ikuti arahan sekaligus sambutan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar perdana Komunitas Belajar Masyarakat Maluku Merdeka, yang merupakan komunitas yang digagas lewat YPPM Provinsi Maluku
bersama guru penggerak, sekolah penggerak, beserta peserta POP yang menjadi komunitas belajar induk dan akan menggerakkan komunitas-komunitas belajar yang merupakan sekolah sasaran program organisasi penggerak. Waktu dan tempat Pak Kadis kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabea. Yang terhormat, Direktur YPPM, yang kami hormati, narasumber, yang mungkin di siang hari ini juga Pak Kepala BGP namun belum hadir ya. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar pertama untuk komunitas belajar masyarakat Maluku Merdeka. Bapak dan Ibu sekalian, implementasi kurikulum Merdeka ini diharapkan sudah dapat ditindaklanjuti dan di waktu kemarin sudah difasilitasi oleh pihak Kemendikbud melalui Dirjen GTK. Nah, ini diharapkan kepada kepala sekolah maupun sekolah madrasah di bawah Kemenak itu bisa mempersiapkan ya dalam rangka keterlibatan terhadap kurikulum Merdeka hingga ke depannya. Kurikulum Merdeka ini sebagai opsi pemulihan pembelajaran ya. Nah, sehingga tahapan-tahapan kurikulum Merdeka, kemudian strategi IKM-nya melalui jalur mandiri, kemudian pilihannya dan platform Merdeka Mengajar, nanti pada waktunya akan disampaikan, kiranya waktu mengimplementasikan tidak terlalu sulit dan bisa belajar juga dari sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, Kombel ini, Komunitas Belajar Masyarakat Maluku Merdeka, hari ini bersama dengan YPPM, Pak Direkturnya yang luar biasa, selalu mendampingi ya sekolah-sekolah kita dalam rangka bagaimana untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini bersama narasumbernya yang biasanya ada Pak Alfi juga, kemudian Ibu Luluk juga ya, dan orang-orang muda lain yang hebat. Inilah waktunya kita terus, para guru kita yang hebat, selain kita berkarya, kita juga menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi kita tidak cepat berpuas diri, namun ternyata banyak hal yang perlu kita pelajari. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin melalui wali kota, wakil wali kota Vlissingen dan delegasinya mendatangi 3 sekolah di kota Ambon yang menyelenggarakan program kurikulum Merdeka ya, yaitu PAUD Rantai Kasih di Rumah 3, kemudian SD 64, kemudian juga SMP Negeri 4. Nah, 3 sekolah ini mewakili sekolah-sekolah penggerak lainnya yang menyelenggarakan kurikulum Merdeka, di mana hal ini dimaksudkan oleh mereka, mungkin ada hal-hal yang dalam penerapan kurikulum ini bisa menjadi replikasi bagi mereka di Vlissingen dan jadi pembelajaran bagi mereka, karena mereka juga mengalami krisis pembelajaran yang sama sebagaimana yang kita alami di waktu sebelumnya ya, di saat pandemi apalagi. Nah, mereka juga mengalami hal yang sama. Kemudian mereka bertanya bagaimana dengan kondisi pembelajaran kita saat ini pasca pandemi. Ya, saya sampaikan bahwa pasca pandemi kita sudah belajar tatap muka. Nah, dengan kurikulum baru, bagaimana untuk kurikulum ini mengakselerasi untuk penyelesaian krisis pembelajaran ini. Bapak dan Ibu sekalian,
implementasi kurikulum Merdeka ini memang dia diterapkan dengan secara fleksibel, tidak kaku ya. Artinya pihak sekolah, pihak pendidik juga perlu mengembangkan kompetensinya sehingga akan melahirkan begitu banyak model-model pembelajaran yang bisa digunakan disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya pada masing-masing satuan pendidikan maupun dengan kondisi lokal dari wilayah kita. Dan yang paling penting, bagaimana kita dengan menerapkan kurikulum ini terjadi perubahan. Itulah yang manfaat kita harapkan sehingga jangan sampai ketika kita menerapkan kurikulum ini pada waktu kita melakukan evaluasi, dia tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Dengan demikian, orang-orang akan bertanya, semua orang akan bertanya, apa manfaat dari kurikulum yang baru ini? Apakah benar sudah menjawab krisis pembelajaran atau belum ya? Nah, ataukah mungkin dalam proses implementasinya ada yang melompat ya, tidak melalui prosedur yang benar, sehingga capaian-capaian yang sudah ditetapkan tidak tercapai sebagaimana mestinya. Dan pada waktunya juga, karena rapor pendidikan kita sudah menilai dengan pola baru, akan sudah dengan mudah kita melihat bagaimana rapor pendidikan kita ke depan. Itu menjadi salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran yang diterapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan apresiasi, penghargaan, terima kasih kepada Kombel M3 ya, Kombel M3 3M ini luar biasa. Ini Kombel yang berbasis teknologi sudah mengikuti teknologi M3. Nah, juga terintegrasi dengan YPPM yang luar biasa mendampingi sekolah-sekolah kita di Kota Ambon dan sekolah-sekolah kita yang hebat ya. Kenapa beta bilang hebat? Semangat Bapak Ibu sekalian sudah di jam-jam begini, jam-jam beratnya, tapi masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Ini beta sampaikan apresiasi. Yang paling penting tadi jangan lupa, dari semua proses kegiatan kita, itu harus ada hasil atau manfaat yang harus kita dapat. Itu yang paling penting. Dan demikian, kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian, ikutilah webinar ini dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan peningkatan kompetensi maupun memudahkan kita dalam mengimplementasikan IKM. Dan pada kesempatan ini juga, beta sampaikan terima kasih kepada narasumber yang hebat dan Bapak Ibu sekalian. Dan dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan webinar IKM oleh Kombel M3 di hari ini, beta nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabea. Ya. Oke, terima kasih Pak Kadis, luar biasa. Ini Bapak Ibu ya, yang saya kutip dari apa yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa yang terpenting dari setiap aktivitas kita bagaimana adalah kita mengimplementasikan di dalam tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Terus belajar dan berkarya, sesungguhnya perubahan kurikulum itu sesuatu yang biasa dan merupakan sebuah kebutuhan yang perlu kita adaptasikan dan kita ubah sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, kurikulum Merdeka tadi telah disampaikan Pak Kadis adalah pemulihan pembelajaran itu tujuan utamanya pasca pandemi COVID dan berasas pada hasil PISA ya terakhir 2018 kita masih membutuhkan pengembangan literasi dan numerasi dalam rangka untuk menyiapkan peserta didik yang handal, mandiri dan berkarakter ke depan. Nah, beberapa minggu yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat surat edarannya telah mengeluarkan
pemilihan implementasi kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2023-2024. Nah, kita yakin bersama di antara Ibu Bapak yang telah hadir di siang hari ini, ada yang sudah mendaftar dan ada juga yang terkendala masih bingung nih mau pilih yang mana. Terus ada juga yang mungkin belum mendaftar. Nah, lewat forum ini kita akan mengenal seperti apa implementasi kurikulum Merdeka yang telah dilaksanakan secara rinci di sekolah-sekolah penggerak dan mungkin akan menjadi praktik baik bagi kita sekalian, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sekolahnya akan menerapkan mandiri belajar, mandiri berubah, maupun mandiri berbagi. Ya, sebagai laporan buat Pak Kadis, permohonan maaf dari Pak Direktur YPPM Maluku tidak berkesempatan hadir karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian Pak Kepala BGP nanti akan masuk beri penguatan di akhir karena beliau saat ini lagi dalam perjalanan, lagi di Jakarta, Bapak Ibu. Pak Kadis, sejauh ini program organisasi penggerak YPPM Maluku telah masuk pada angkatan keempat dengan sasaran 170 sekolah. 3 angkatan terakhir, alhamdulillah telah terbentuk 60 komunitas belajar bagi sekolah yang mengikuti. Dan lewat komunitas belajar induk inilah kita akan menyemangati komunitas-komunitas belajar yang telah kita bentuk. Walaupun nanti tidak secara daring, ya luring, mungkin secara daring kita pakai teknis-teknis yang bisa kita capai. Ya. Oke, Bapak Ibu, seperti apa ya pelaksanaan kurikulum Merdeka mulai dari persiapan, kemudian memahami kebijakan, implementasi dan pelaporannya. Saya persilahkan Ibu Sri Luluh Agustiningsih untuk menyapa kita sekalian sekaligus berbagi praktik baiknya di sekolah penggerak. Silakan, mungkin saya tidak perlu memperkenalkan beliau lagi. Sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti Bu Lulu boleh memperkenalkan sendiri. Ya, silakan Bu Lulu. Oke, terima kasih Pak Alfi. Yang terhormat Pak Kadis, yang saya sayangi dan banggakan teman-teman kepala sekolah dan guru yang ada di sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Saya selalu menyapa dengan salam sehat dan bahagia. Mengapa? Ketika kita akan sampai pada yang namanya merdeka dan kemerdekaan itu sebuah kebahagiaan yang hadir. Mohon maaf kalau hari ini suara saya memang tambah parah karena memang akhir-akhir minggu ini kegiatan saya begitu padat, tapi itu tidak menghalangi untuk saya bisa berbagi dengan teman-teman ya. Oke, saya akan sapa teman-teman dengan sebuah pantun. Guru PJOK pergi ke lapangan bersama anak-anak kejar-kejaran. Jangan ragu dan jangan bimbang. Kurikulum Merdeka, solusi perbaikan pembelajaran. Ya, seperti yang pesannya Pak Kadis tadi bahwa kalau tidak ada perubahan namanya bukan kurikulum Merdeka. Ya, Bapak Ibu semua. Oke teman-teman, apa yang ini merupakan webinar yang menjawab semua keingintahuan teman-teman. Karena saya banyak mendapat japrian ketika kemarin POP berjalan, teman-teman itu kepingin sekali melaksanakan kurikulum Merdeka, tetapi masih bingung mau milih yang mana, ya kan? Memutuskan sebuah pilihan yang tepat itu merupakan kesuksesan yang luar biasa. Jadi makanya hari ini saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman seperti apa sih mempersiapkan diri sehingga kita tahu kita sedang berada di posisi mana, lalu memutuskan bagaimana berada di mana sekolah kita dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Baik, saya izin share.
Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Alfi yang sudah mendampingi saya. Mungkin ada yang nanti Pak Alfi boleh lihat sebagai bahan tindak lanjut kita bersama dalam mendampingi teman-teman di POP, Program Organisasi Penggerak. Mungkin ada teman-teman yang di sini bertanya-tanya, kenapa dinamakan Kombel 3M? Tadi Pak Kadis bilang masyarakat Maluku Merdeka. Ini sebenarnya terlahir dari kami YPPM, Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku, yang 3 tahun terakhir dipercaya oleh Kemendikbudristek untuk menjalankan program organisasi penggerak dan mendapatkan kesempatan untuk mendampingi 170 sekolah di Kota Ambon untuk peningkatan kapasitas kepala sekolah maupun gurunya dalam implementasi Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa berbagi, Bapak Ibu juga bisa mengusulkan apa yang akan kita bahas selanjutnya agar kita tetap bisa fight dengan keadaan kita di dalam era abad 21, Bapak Ibu. Oke. Apa sih yang melatar belakangi kegiatan kita hari ini? Tadi Pak Alfi sudah berikan bahwa ada surat edaran nomor 19-B1-B5-GT0103/2022 tertanggal 19 April 2022 berisi panduan IKM untuk mempersiapkan pelaksanaan dari edaran Kemendikbudristek RI nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kita tahu bersama bahwa kita diberikan 3 opsi dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Teman-teman boleh memilih mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Nah, kita pahami dulu itu apa sih sebenarnya mandiri belajar. Nah, jadi mandiri belajar di sini teman-teman itu tetap diperbolehkan menggunakan kurikulum 2013. Hanya mungkin teman-teman perlu menerapkan beberapa bagian atau prinsip-prinsip pengembangan kurikulum Merdeka, ya. Mungkin teman-teman boleh mulai dari pembelajarannya. Karena tadi kan dibilang bahwa kurikulum Merdeka sebenarnya memiliki 2 kata kunci, yaitu 1 beragam. Beragam itu artinya tidak ada yang sama, semua tergantung dari analisis konteks keadaan sekolah kita, terutama kebutuhan peserta didik. Nah, yang kedua adalah perbaikan pembelajaran. Nah, di sini tentunya kalau teman-teman mau mengikuti yang mandiri belajar, teman-teman minimal harus tahu bagaimana proses pembelajaran yang baik atau yang memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu pembelajaran diferensiasi. Jadi bukan RPP-nya yang diferensiasi, Bapak Ibu ya, tapi pembelajarannya yang diferensiasi. Nah, yang kedua, mandiri berubah. Nah, kalau pada mandiri berubah ini, itu artinya teman-teman sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka, hanya teman-teman mungkin belum bisa membuat sendiri perangkat pembelajarannya. Sehingga di sini pemerintah itu sudah menyediakan perangkat-perangkat pembelajaran yang boleh diadopsi dan diadaptasi dari PMM, Platform Merdeka Mengajar. Atau teman-teman juga boleh mengambil dari sekolah-sekolah penggerak yang memang sudah mandiri berbagi. Dia sudah bisa berbagi apapun tentang kurikulum Merdeka kepada teman-teman, sehingga teman-teman tinggal mengadaptasikan dengan sekolah teman-teman masing-masing. Yang ketiga adalah mandiri berbagi, dan ini mandiri berbagi ini adalah
sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka dan sudah mampu membuat perangkat-perangkat pembelajaran untuk sesuai dengan karakteristik sekolah, ya. Seperti contohnya kalau di kami, karena adanya kendala-kendala tentang sumber belajar yang awalnya memang sedikit, maka kami membuat modul ajar yang didesain dengan melengkapi bahan ajar yang dibuat sendiri termasuk LKPD-nya. Nah, ini mungkin juga bisa diadopsi dan ini juga sudah saya share di dalam PMM ya, teman-teman. Nah, ini yang perlu tiga hal penting ini yang harus kita pahami dulu. Nah, sekarang teman-teman tinggal memutuskan, saya mau melompat ke mandiri berubah atau saya harus mandiri belajar dulu. Nah, ini terserah teman-teman, tergantung dari kesiapan. Makanya dalam pelaksanaan kurikulum merdeka itu tidak ada instruksi yang mengatakan bahwa tahun pelajaran sekian-sekian bahwa seluruh sekolah harus melaksanakan kurikulum merdeka, itu tidak ada. Tetapi tergantung minat, kemauan, lalu mendaftarkan diri. Baik. Lalu berikutnya, agar kita bisa memberi pilihan yang tepat, ya, sekolah kita memilih yang mana. Bapak Ibu ingat nggak bahwa pemerintah itu sudah sangat baik sekali kepada kita, memberikan bekal yang luar biasa kepada kita. Nah, hanya saja ID dari kapan? Apakah akun belajarnya ID ini sudah diaktifkan? Karena Merdeka Mengajar itu otomatis, ya, teman-teman harus aktifkan Ya, ini Ibu Lulu terkeluar ya, Bapak Ibu, kita sambil menunggu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi tiba-tiba sinyalnya ya. Saya sudah kembali lagi. Oke, baik, saya lanjutkan. Mari kita pahami apa yang sudah diberikan pemerintah. Jadi pemerintah itu meminta teman-teman untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini bukan tanpa membakali apa-apa ya. Teman-teman sudah dari 3 tahun atau 4 tahun yang lalu kita sudah diberikan akun belajar ID yang manfaatnya luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, terutama Bapak Ibu kepala sekolah yang menjadi admin, yang akan menjadi admin untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Merdeka Belajar. Nah, maka mari kita kita punya akun belajar ID ini kita aktifasikan dan semua untuk siswa juga ya. Jangan sampai lengah karena ketika kita akun belajar ID itu tidak diaktifasi baik untuk siswa, maka ketika kita mengajukan akun belajar ID untuk siswa baru, nanti Bapak Ibu tidak akan diberikan. Kenapa? Karena penggunaan prosentase pemanfaatan akun belajar ID-nya tidak sesuai harapan gitu. Padahal ini pemerintah sudah bayar mahal Bapak Ibu. Mari. Nah, yang kedua, kita dibekali dengan platform Merdeka Mengajar. Disinilah di platform Merdeka Belajar inilah Bapak Ibu bisa mengikuti motonya ya. Ada motonya mengajar, belajar, dan berkarya. Jadi di sini kita bisa
mengajar menggunakan platform Merdeka Mengajar ini karena apa? Di dalamnya itu sudah tersedia perangkat pembelajaran yang lengkap. Saya ingat kemarin ada salah satu peserta POP yang menanyakan gitu ya, apakah perangkat pembelajaran kita itu harus di print gitu, harus di print hard copy-nya. Ya itu tergantung kebijakan masing-masing kepala sekolah gitu. Kalau uangnya banyak nggak apa-apa di print. Tapi sekarang kita itu tidak kehilangan akal Bapak Ibu. Kita dengan akun Belajar ID kita memiliki drive yang diberikan fasilitas drive yang tidak terbatas, yang dimana kita bisa memanfaatkannya menjadi drive bersama. Jadi semua dokumen-dokumen pembelajaran yang dibuat oleh guru atau dokumen-dokumen penting lainnya, video, sebagainya bisa dimasukkan ke dalam drive itu yang semua orang di situ bisa mengambil. Bahkan kalau ada pengawas yang ingin meminta seperti Pak Han, pengawas saya itu kalau minta saya kasih linknya aja. Bisa obok-obok apapun perangkat pembelajaran yang ada di situ. Nah ini selain dari PMM ya Bapak Ibu ya. Nah disinilah Bapak Ibu yang ingin mandiri belajar, Bapak Ibu boleh mengakses seluruh perangkat pembelajaran yang ada di dalam PMM, termasuk bagaimana membuat dokumen satu yang selalu membuat bingung kepala sekolah, ya. Lalu termasuk membuat panduan dan modul untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada semua Bapak Ibu. Dan belajar, mari kita belajar bersama. Mungkin kalau Bapak Ibu menginginkan lagi, nanti kita akan tindak lanjuti dengan webinar-webinar yang memang sesuai kebutuhan Bapak Ibu di sini. Lalu yang kedua belajar, kita bisa berbagi dengan sama komunitas. Saya lihat tadi teman-teman dari Tual juga ya, selamat bergabung. Mudah-mudahan kita bisa sharing bersama, kita bisa belajar bersama. Nah, teman-teman di sini teman-teman juga bisa mengikuti pelatihan mandiri yang ada di dalam PMM. Nah, silakan kalau teman-teman ingin memperdalam tentang IKM. Memang tidak semua orang hanya dengan mendengar dan membaca itu bisa langsung menguasai sesuatu ilmu ya. Tetapi ada yang perlu harus berulang kali membaca, berulang kali mendengarkan, dan ada yang lebih suka luring, bertatap muka langsung. Silahkan. Nah, kita bisa kok melakukan itu. Lalu yang kita juga boleh berkarya di sini ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman karya-karya kita bisa diupload di sini. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini, apalagi saya lihat ada guru-guru penggerak, kepala sekolah yang dari guru penggerak itu memiliki pengalaman yang banyak. Hanya saja terkadang mungkin butuh bimbingan sedikit untuk bagaimana bisa menguploadnya. Nah ini mari kita berbagi bersama-sama di sini. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ya tadi saya jelaskan bahwa kita bisa menggunakan PMM untuk referensi guru dalam praktek mengajar sesuai kurikulum Merdeka. Di sini ada perangkat ajarnya. Bahkan di sini sudah lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Nah, ini yang terkadang teman-teman bilang gini, Bu Lulu, saya sudah mendownload loh perangkat pembelajaran di situ. Banyak ragamnya. Nah, saya harus ngikutin yang mana? Nah, ini yang sering dipertanyakan oleh teman-teman saya. Mengikuti yang mana? Nah, Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum meet-in-nya sekolah kita. Jadi yang harus Bapak Ibu tahu adalah kebutuhan peserta didik dulu dan karakteristik sekolah, aset sekolah ya. Sehingga ketika kita mendownload perangkat-perangkat pembelajaran yang ada di situ, Bapak Ibu bisa mengadaptasikan, oh ini yang sesuai, ini yang tidak sesuai. Jadi ada adaptasi kecil yang harus kita lakukan, bukan langsung kita pakai ya. Nah, itu dulu ya. Jadi tadi harus mengetahui betul kebutuhan peserta didik.
karakteristik sekolah. Nah, ketika dua itu kita tahu, maka kita akan mudah memilih perangkat pembelajaran mana yang sesuai dengan kita. Nah, ini ya teman-teman. Lalu asesmen murid. Di sini juga Bapak Ibu dibantu ya untuk melakukan asesmen. Ya, terutama tentang literasi, numerasi dengan cepat di sini ya. Makanya mari kita mengeksplorasi PMM ya. Alangkah senangnya kalau aplikasi PMM itu sudah ada di HP kita dan kita sering eksplorasi ya. Daripada kepo-kepo yang lain, lebih baik kepo-kepo itu karena sebenarnya kepo-kepo itu hal yang baik ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, ini tadi saya sudah jelaskan, ada pelatihan mandiri, ada video-video inspiratif yang Bapak Ibu juga bisa lihat. Barangkali video-video itu bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu hal. Ya, sebenarnya ketika kita berada di zaman digitalisasi seperti ini, kita tidak harus belajar ke tempat di mana materi atau konten yang kita inginkan itu ada di situ, tetapi cukup kita berada di tempat kita, tapi kita bisa berkomunikasi Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi justru kita akan mengurangi waktu kita ya, mengurangi budget untuk transportasi kita. Jadi tidak harus Bapak Ibu ke sekolah saya untuk belajar misalnya. Bapak Ibu cukup WA juga bisa ya. Pagi ini saja yang WA saya banyak banget untuk minta materi penjelasan karena mereka akan melakukan sosialisasi dari hasil kegiatan POP yang kemarin angkatan 1 2 3. Ya, mudah-mudahan sukses ya teman-temannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berdampak atau bermakna bagi anak-anak didik kita. Nah, ini yang untuk berkarya Bapak Ibu ya. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ini adalah nanti materi ini akan saya share ya. Bapak Ibu di sini kalau kita mau mengikuti kurikulum merdeka ya, intinya kita harus banyak-banyak mengakses PMM ya, intinya harus banyak mengakses PMM. Karena dengan PMM ini kita bisa menyaksikan video-video inspiratif tadi ya, sehingga meyakinkan kita bahwa kita bisa gitu loh. Lalu mengikuti pelatihan mandiri yang memang sudah disiapkan. Dan di pelatihan mandiri ini Bapak Ibu nggak usah buru-buru ya. Boleh berulang kali membaca. Jangan hanya ekspektasinya bisa menjawab pertanyaan yang ada di situ gitu. Tetapi bagaimana Bapak Ibu memahami apa yang ada di situ, baik videonya ya maupun bacaan-bacaan yang diberikan. Lalu pelajari asesmen dan perangkat ajar kurikulum merdeka sehingga Bapak Ibu tahu apa sih bedanya gitu. Nah, sehingga ketika kita tahu bedanya, karakteristiknya, bahan ajarnya itu seperti apa, maka minimal kita tahu itu. Ketika kita harus melaksanakan apa sih yang harus berubah dari kurikulum 2013. Mungkin kalau yang angkatan 1, 2, 3 POP kemarin saya sudah jelaskan sedikit detail apa saja sih bedanya gitu. Mengapa kurikulum ini begitu enak, begitu menyenangkan kalau buat saya ya. Enak, menyenangkan, apa saja, memerdekakan, memanusiakan manusia kurikulum ini. Ya. Lalu Bapak Ibu boleh mengikuti sesi berbagi praktek baik ya. Itu linknya saya sudah kasih ya. Di sini saya lihat juga ada beberapa teman yang memang juga sudah kemarin mengikuti pelatihan yang saya fasilitasi yang diberikan oleh BGP ya, menjadi narasumber berbagi praktek baik.
Nah, mudah-mudahan ini dengan begitu teman-teman banyak mendapatkan ide-ide, inspirasi untuk pelaksanaan kurikulum di sekolahnya. Lalu mengikuti kombel-kombel Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya senang sekali, saya bangga dengan teman-teman yang kemarin angkatan 1, angkatan 2 dan angkatan 3 begitu antusias membuat kombel untuk sekolahnya di bawah naungan kombel besar kita. Tadi Pak Alfi sudah menyampaikan bahwa ini merupakan capaian yang luar biasa untuk kita, ada 60 kombel. Belum lagi nanti ketika diseminasi, ya, belum lagi ketika gelar karya. Nah, itu ya, teman-teman. Lalu yang kedua, selain kita mengobok-obok PMM, ya, Bapak Ibu yang ingin mengikuti kurikulum Merdeka, Bapak Ibu boleh masuk di Telegram, Bapak Ibu. Di situ Kemendikbudristek itu sudah menyediakan Telegram bagi teman-teman yang ingin melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri. Ini adalah link Telegram bagi teman-teman yang milih mandiri belajar, ya, ada. Terus mandiri berubah juga ada, mandiri berbagi juga ada. Tinggal teman-teman pengen yang mana, silakan ya teman-teman. Nah, kalau di Telegram enaknya itu semua materi atau apapun itu tidak akan hilang selama kita ingat akun belajar kita ya, akun kita lah, biarpun bukan akun belajar. Nah, teman-teman, ini mungkin yang terakhir yang akan saya sampaikan bahwa mari ketika kita pengen melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri, ada 7 topik yang sudah disediakan oleh pemerintah di dalam PMM yang bisa kita akses untuk kita belajar sehingga akan membekali diri kita, mempersiapkan diri kita untuk melaju atau menuju menggunakan kurikulum Merdeka. Pak Alfi mungkin sampai di sini dulu Pak Alfi, yang uraian materi saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh diajukan oleh teman-teman. Oke, siap. Ya, terima kasih Ibu Lulu atas penguatannya. Bapak Ibu, sebelum kita ada pada sesi diskusi, pertanyaan, serta tanya jawab, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku yang akan menyemangati kita juga Bapak Ibu ya. Mungkin ada info-info terbaru atau kebijakan-kebijakan terbaru kaitannya tentang implementasi kurikulum Merdeka nantinya di tahun ajaran baru. Waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Bapak Dr. Lamantur, SPD MPD, untuk memberi penguatan kepada kita. Silakan Pak Kepala. Pak Alfi izin 5 menit, boleh 5 menit? Oh iya, siap. Iya, siap. 5 menit lagi. Dilanjutkan pertanyaan dulu. Ya. Oh iya, iya. Siap, Pak. Oke, 5 menit. Oke, Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu silahkan. Ini sudah ada yang raise hand ya. Perlu kami informasikan kegiatan ini resmi terdaftar di platform Merdeka Mengajar dan bersertifikat dari komunitas belajar M3 ya, M3 ya. Nah, kemudian nanti silahkan nanti diisi daftar hadir ya, di link chat sudah kami bagikan, dan jangan lupa emailnya dimasukkan adalah email yang aktif karena pengiriman sertifikat akan kami kirimkan langsung ke email Bapak Ibu ya. Oke, sudah 2 yang raise hand nih. Kita sapa dulu ya, Bu Lulu. Pertama ini Pak Rashid Laedu. Pak Rashid, mendengar suara saya Pak Rashid? Siap. Ya, silakan Pak Rashid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam tabia. Terima kasih Ibu Lulu yang sudah menyampaikan materi yang begitu bagus, dan alhamdulillah saya juga peserta POP ketiga. Mungkin dari kesempatan hari ini ada hal yang ingin saya tanyakan tentang pilihan IKM atau pilihan implementasi kurikulum Merdeka. Tadi Ibu jabarkan bahwa ada 3 pilihan.
Yang pertama, mandiri belajar. Yang kedua, mandiri berubah. Dan yang ketiga, mandiri berbagi. Alhamdulillah, waktu selesai POP kemarin, saya sudah mensosialisasikan di sekolah kami tentang IKM ini. Cuma ada hal yang ingin saya tanyakan tentang proses IKM ini, terutama di sekolah yang belum melaksanakan IKM. Apa yang harus kami lakukan? Sekolah yang pertama ini, yang baru sekali masuk ini, yang kami lakukan. Apakah kita harus memilih mandiri belajarkah, atau mandiri berubahkah, atau mandiri berbagai? Kalau kita flashback ke belakang, kurikulum yang belakang-belakang itu simpel saja. Pas pemerintah kasih arahan untuk perpindahan kurikulum, langsung berubah semua. Nah, apakah seperti itu modelnya? Terima kasih, mungkin saja yang ingin saya sampaikan. Iya, Oke, siap. kita tampung dulu ya, Bu Lulu ya. Ya, ya. Kita sapa Siap, dulu Pak Ibu Alfi. Kepse SD Laboratorium Universitas Patimura, Ibu Elsi Nura. Bu Elsi, Bu Kep, dengar suaranya Bu Elsi? Dengar Bapak? Oke, silakan Bu Elsi. Terima kasih Pak Alfi, Ibu Lulu. Begini Bapak Alfi dan Ibu Lulu, mungkin saya pertanyaannya hampir sama dengan Pak Rasid tadi, terkait dengan kalau kita mau mengambil IKM, itu mungkin cara menentukan atau bagi kami sekolah yang pertama ya, belum pernah mengambil tapi ingin mengambil begitu. Nah, cara menentukan atau mengambil keputusan untuk pengambilan IKM tadi, apakah sekolah kami ini sudah mampu untuk di mandiri berubah atau masih harus mandiri belajar atau mandiri berbagi? Mungkin hampir sama atau mirip-mirip begitu, Ibu Lulu pertanyaannya. Terima kasih Pak Alfi, Ibu Lulu. Iya, terima kasih Bu Elsi sama Pak Rashid ya. Ditahan dulu dua penanya yang berikut, Pak Abbas Maddoan dan Pak Rizal Salasa. Gini Bu Lulu, ini pertanyaannya hampir mirip ya. Apa yang harus kami lakukan bagi sekolah yang belum sama sekali menerapkan IKM di tahun sebelumnya? Ya, mungkin ada tips trik dalam memilih ya hingga tidak salah pilih gitu sesuai dengan kesiapan sekolahnya. Silakan Bu Lulu. Ya. Baik, saya menyapa Pak Rashid dan Ibu Elsi, sahabat saya yang baik hati. Pak Alfi dan teman-teman Ibu Elsi ini kami selalu bertumbuh bersama. Jadi untuk pertanyaan ini, Bapak Ibu, ketika kita mendaftar, ya, kalau saya sih, ya, kalau saya suruh memilih berarti sebelum mendaftar kita itu belajar dulu, ya kan? Karena apa? Nanti ketika mendaftar itu kita ada instrumennya, Bapak Ibu. Nah, instrumen ini yang akan membuktikan bahwa Bapak Ibu ini posisinya di mana, berada di mana. Nah, ketika kita mengisi instrumen itu akan ada mereka akan melihat kesiapan Bapak Ibu di mana sehingga mereka akan menentukan bahwa sekolah Bapak Ibu itu berada di mandiri di mana gitu. Nah, ini yang perlu diketahui. Makanya di sini kita harus minat dulu. Minat itu berarti mencari tahu sehingga ketika mengisi instrumen itu minimal isian kita itu sudah menunjukkan bahwa kita berada di posisi mana gitu ya. Jadi bukan kita yang memilih nanti setelah instrumennya itu hadir maka diisi lalu nanti Kemendikbudristek yang menjawab Bapak Ibu sudah bisa atau belum di situ dan ada berada di mandiri yang mana ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, itu bukan kami. Nah, Pak Rasid, saya berterima kasih kepada Pak Rasid yang memang kemarin sudah langsung menyosialisasikan hasil kegiatan POP ya. Semoga kita semua bertumbuh bersama kurikulum merdeka. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya ke saya, bagaimana proses ketika mengisi instrumen? Nggak ada. Ya, nggak ada untuk kami. Kami nggak punya pengalaman mengisi instrumen. Karena kami sekolah penggerak yang dipaksa mau tidak mau langsung melaksanakan kurikulum paradigma baru ya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu enak, Bapak Ibu diberikan kesempatan
belajar. Bahkan materi-materinya itu sudah disiapkan semua, tidak seperti kami ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi jawaban bagi Bapak Ibu bahwa untuk memilih 1, 2, 3 itu adalah tergantung Bapak Ibu sendiri ketika nanti mengisi instrumen itu. Kesiapan itu akan dilihat dari isian-isian instrumen Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke, Pak Alfi, mungkin saya kembalikan kepada Pak Alfi. Iya, oke. Ini dua pertanyaan yang memang sekarang masih membingungkan sekolah-sekolah untuk mendaftar implementasi kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru. Saya sedikit cerita ya pengalaman, mungkin akun Ibu Lulu karena sudah terintegrasi langsung sekolah penggerak. Nah, ketika kita mendaftar, pastikan bahwa akun kepala sekolahnya itu sudah secara otomatis adalah admin. Ya, karena di platform mereka mengajar di berandanya itu langsung sudah tampil tombol registrasi atau pendaftaran IKM. Nanti di situ seperti yang diceritakan Ibu Lulu, kita akan menonton dua video kurang lebih 6-7 menit, tidak boleh di-skip, diulang-ulang sampai paham seperti apa maksud dan tujuan kurikulum Merdeka nantinya. Setelah itu, kita akan diminta untuk mengisi kuesioner, ya, kurang lebih 32 pertanyaan, Bapak Ibu ya. Itu menyangkut tentang keadaan sekolah kita. Jadi jawablah yang sebenarnya. Tidak ada nilai yang keluar dari kuesioner itu, tapi jawablah yang sebenarnya. Kalau belum, bilang belum. Ya, kalau sudah, presentasinya sudah ada di angka berapa, level berapa. Nah, setelah itu Bapak Ibu, akan muncul rekomendasi secara otomatis bahwa kita ditawarkan nih, sekolah kita lebih cocok mandiri belajar. Itu ditawarkan oleh PMM. Tapi itu bukan sesuatu yang baku dan wajib diikuti. Bisa merubahnya lagi dengan cara musyawarah bersama dengan seluruh guru ya yang akan mengimplementasinya nanti. Nah, pengalaman kami pengisian kuesioner ini dilakukan bersama-sama dengan seluruh guru. Ya, jangan kepala sekolah mengambil keputusan sendiri, Bapak Ibu. Karena nanti ujung tombak pelaksananya adalah guru dan murid. Ya, kita duduk bersama, coba kita lihat, terus kita nonton bersama, kita isi kuesionernya bersama. Nah, itu yang pengalaman. Nah, di akhir nanti akan keputusan terakhir. Keputusan terakhir Bapak Ibu akan memilih. Ya, memilih mandiri apa nih? Kalau ditawarkan mandiri berbagi misalnya, Bapak Ibu merasa levelnya terlalu tinggi karena harus mengubah struktur muatan kurikulumnya. Oh enggak, kami masih ingin jalan dulu belajar dengan kurikulum 2013, tetapi sebagian prinsip kurikulum Merdeka kita akan terapkan. Contoh seperti pembelajaran diferensiasi, melaksanakan asesmen awal, dan juga refleksi di akhir pembelajaran. Nah, disitulah kita memutuskan, Bapak Ibu. Sudah memutuskan, apakah masih bisa diubah? Masih bisa. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengubah sebanyak 2-3 kali. Sebelum tanggal 31 Maret. Itu yang pengalaman saya ya. Silakan nanti Pak Rasid dan Ibu Elsis, teman-teman lainnya bisa bermusyawarah dengan rekan-rekan guru. Intinya kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum kolaboratif, tidak bisa diputuskan sepihak, harus bersama. Dan itu pun kalau Bapak Ibu terapkan, misalnya mandiri berubah dan mandiri berbagi, mengubah struktur muatan kurikulum nih. Nah, itu pun yang diterapkan hanya di kelas 1 dan kelas 4. Tapi kelas lainnya harus sudah mulai mengimplementasi sebagian prinsip. Jadi pembelajaran diferensiasi berlaku aja 1-6. Ya, nanti di kelas 1 dan 4 diterapkan berdasarkan yang kita pilih. Oke, mungkin itu yang bisa kita share bersama. Kemudian saya menyapa dari Kota Tual nih, Bu Lulu. Jauh-jauh ini bergabung dengan anggota Kepsek SD Negeri 34 Kota Tual, Pak Abbas Madwan. Silahkan Pak Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. dan Pak Alfi, teman-teman yang saya hormati. Semoga saja pada kegiatan ini dari awal sampai akhir kita selalu dalam keadaan imun, iman, aman, dan amin. Amin. Insya Allah. Saya selaku kepala sekolah sudah 2 kali ikut tes calon guru penggerak, namun nasib saya masih tertunda, tidak punya kebagian untuk masuk dalam guru penggerak. Namun saya, begitupun ketua komunitas saya, Bang Nenan Buk-Buk, juga tidak punya kebagian masuk dalam guru penggerak. Tapi kami juga ingin rasakan apa itu sebenarnya sekolah penggerak itu. Kami juga mau ingin rasakan. Sehingga kami mencoba untuk hadapi tantangan. Lalu jalan cerita dari IKM awal untuk pertama tahun 2022 itu seperti Pak Alfi bilang tadi, saya selaku kepala sekolah isi kuesionernya sendiri. Dalam perjalanan sampai akhir tahun saya sendiri juga bingung. Wah, ini sebenarnya jalannya bagaimana? Karena saya sendiri yang jawab. Sementara seluruh guru itu tidak tahu. Datang 2023, saya punya pilihan harus semua guru duduk bersama untuk kita memilih. Sebelum kita menentukan atau isi kuesioner bersama, maka kita lihat hambatan, tantangan. Kita buat analisis SWOT kecil-kecilan untuk kita lihat kondisi perkembangan di sekolah kita, apa daya dukung, dan sebagainya, baru kita bisa memilih bersama. Alhamdulillah, pada akhirnya kami memilih salah satu opsi dari yang pertama yang kami memilih dari tahun 2022 itu Mandiri Belajar. Ya, Mandiri Berubah. Maaf, Mandiri Berubah. Kemudian tahun ini kami mau rasakan itu apa sebenarnya susahnya itu sekolah penggerak itu. Kami mencoba untuk memilih Mandiri Berbagi. Pertanyaan saya, Ibu, apakah semua kurikulum Merdeka itu kami harus dari yang kami memilih sebagai sekolah Mandiri Berbagi ini seluruh isi kurikulum Merdeka itu harus kami terapkan ataukah hanya sebagian karena kami bukan sekolah penggerak, Ibu. Jadi kira-kira bagaimana, mohon penjelasan dari Ibu. Sekian, saya kembalikan. Oke. Ya, terima kasih Pak Abbas. Kita tampung dulu satu lagi yang lagi raise hand, Pak Rizal Salasa. Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Cek. Halo, Pak. Cek. Ya, dengar. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dapat diberi kesempatan untuk bisa bergabung di kegiatan di sore hari ini yang sungguh sangat luar biasa, dan menurut saya ini sesuatu hal yang penting juga bagi sekolah-sekolah kita di Kota Ambon dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota yang kita cintai ini. Oke, ya, pertanyaan saya nih seputar dengan IKM. Sejauh ini pandangan saya, jangan menganggap bahwa IKM ini seperti lagi musim. Jadi sekolah satu implementasi IKM, itu semua rame-rame implementasi kurikulum Merdeka. Karena apa yang terjadi di tahun kemarin, rame-rame saya lihat semua sekolah keluarkan anggaran untuk implementasi kurikulum Merdeka. Pada akhirnya sampai dengan saat ini belum terlalu terlihat gitu. Nah, di musim yang kedua ini saya melihat itu pendaftaran IKM dari yang musim pertama dengan musim kedua itu agak berbeda. Jadi musim kedua ini itu kuesioner lebih mengarah kepada peran kepala sekolah. Karena yang pertama yang disampaikan oleh Pak Alfi bahwa masuk mendaftar saja harus pakai akun kepala sekolah sama ya dengan periode yang lalu. Namun pertanyaan-pertanyaan di situ mengarah kepada kesiapan kepala sekolah untuk menjawab kenyataan yang ada. Bahwa kondisi real di lapangan di sekolah kita ini apakah sudah siap? Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lulu tadi, bahwa tidak ada memaksa dari Kemendikbud sebenarnya. Cuman lagi-lagi jangan kita ikut musim. Kita harus betul-betul siap berdasarkan kuesioner-kuesioner yang dimunculkan di platform Merdeka sendiri, bahwa
lagi-lagi kepala sekolah harus punya peranan penting. Saya ambil contoh, misalnya untuk memilih opsi kedua, mandiri berubah. Apakah sejauh ini pembelajarannya sudah berdiferensiasi? Apakah sudah ada asesmen diagnosis guru-guru kita? Apakah sudah menerapkan P5? Nah, itu kan bukan persoalan mudah. Yang mana butuh pemahaman. Lalu ketika kami arahkan untuk belajar di PMM, teman-teman sering mengatakan bahwa kami ini kendala dengan biaya, uang pulsa ini, padahal kita sudah difasilitasi dengan akun belajar.id. Bahkan saya ketemu ada salah satu teman itu di salah satu sekolah tertentu, itu bahkan belum menyentuh itu namanya PMM. Lalu ini tugas siapa sebenarnya? Nah, ini juga lagi musim, itu Ibu Lulu dorang, itu lagi gencar-gencarnya sosialisasi RKS. Di sini juga saya sesalkan sebenarnya, karena yang diundang itu hanya kepala sekolah, operator, bendahara. Padahal ada guru-guru juga yang sebenarnya ingin tahu sih sebenarnya regulasi yang lebih menitik beratkan kepada implementasi kurikulum merdeka. Biar apa? Biar ada anggaran yang mengarah ke sana, biar implementasi kurikulum merdeka ini bisa jalan merata. Karena ini bukan persoalan kepala sekolah saja yang tadi Pak Al sampaikan, bahwa ini lagi-lagi peranan guru itu sangat penting. Jadi jangan menganggap guru itu di nomor 2-kan gitu, Bu. Jadi memang betul-betul ini sudah zamannya kita terbuka, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan itu bisa terjawab. Jadi begitu. Apakah secara garis besar itu memang ada porsi khusus ya memang untuk RKS tahun ini memang fokus besarnya di implementasi kurikulum merdeka itu ada sih sebenarnya. Biar jadi penambah pengetahuan buat kita semua, khususnya kami para guru, Bu. Terima kasih. Oke, ya Bu Lulu. Luar biasa ya Pak Alfi ya, teman-temannya. Kita tahan dulu ya, kita tahan dulu. Ya, dua dulu saya jawab. Menyapa dulu Pak Kepala BGP karena ada warning ya, jangan sampai beliau sibuk. Ya, mungkin beri penguatan nanti setelah ini saya bacakan ulang pertanyaan kedua penanya. Apa-apa, nanti saya sudah tanya, saya sudah catat Pak Alfi. Oh ya, siap, luar biasa. Ya, Assalamualaikum Pak Kepala, mendengar suara Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Ya. Ya Pak, ya, Pak. Baik ya. Oke, ini masih Pak Kadis masih standby juga Pak Kepala. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah ya. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jakarta. Yang saya hormati Pak Kadis Kota Ambon yang luar biasa. Selalu hadir, beliau ini standby dan memang selalu memberi semangat. Ini makanya guru-gurunya seperti Bu Lulu, Pak Alfi dan Pak Salasa tadi, teman-teman lain nampak selalu selamat ya, Pak, semangat ya, karena kadisnya juga semangat. Pak Direktur YPPM yang juga luar biasa ya, ini sudah menginisiasi YPPM ini menjadi salah satu dan bahkan ya dari 10 organisasi penggerak yang punya punya anggota yang banyak gitu ya. Kalau beliau sampaikan tempo hari itu ini gajah tapi berbadan gajah kurus. pijang apa itu saya lupa istilah beliau itu, tapi itu rupanya tidak menyurutkan semangat dari teman-teman di BPM, terutama di bawah gerakan Ibu Lulu dan teman-teman ini, karena terbukti secara nasional memang ada 10 terbesar ya organisasi penggerak yang punya gerakan yang luar biasa, adalah salah satunya YPPM di urutan 10 atau 9 gitu, tapi yang pasti masuk di sekian banyak itu. Ini luar biasa, prestasi luar biasa yang itu membuat saya tidak ragukan YPPM ya, walaupun di awal seleksi saya sedikit agak ragu ya, karena banyak yang saya saksikan ini, tapi karena ada Ibu Lulu di sana, ada Pak Alfi dan teman-teman di sana ya, akhirnya saya ikut memperjuangkan, kemudian itu bisa sampai hari ini dan ternyata benar apa yang telah kita perkirakan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya mohon maaf ya, saya tidak aktifkan kamera karena ini sementara sebetulnya dalam perjalanan. Ini baru dari Lampung kemarin dan sekarang mampir di Jakarta. Ini masih terkait dengan pendidikan kita di Maluku.
Dan sebagai informasi bahwa ini besok itu tanggal 19 akan ada rakor terkait dengan kurikulum Merdeka ini atau implementasi kurikulum Merdeka ini di Lampung. Nanti ada teman-teman dari PGP akan hadir di sana. Tentu akan ada sedikit perubahan-perubahan, mungkin juga tidak banyak dari sisi substansi, tetapi dari strategi untuk implementasinya mungkin agak sedikit mengalami pergeseran karena pada akhirnya nanti di tahun-tahun mendatang bahkan tahun 2023 ini sekolah-sekolah sudah tidak punya pilihan lain lagi kecuali mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan oleh karena itu memang barangkali Bapak Ibu guru kepala sekolah yang ada di Ambon itu sudah harus memulai menginisiasi ya. Mungkin lebih awal lebih baik persoalan salah pilih atau tidak salah pilih itu masih bisa diperbaiki sebagaimana tadi pada disampaikan oleh Pak Alfi ya. Intinya saya mungkin karena ini di situasi yang tidak begitu menguntungkan gitu ya, jadi saya ingin menyampaikan selamat saja kepada teman-teman di YPPM. Semangat Bapak Ibu juga jangan cuma hanya di sekitaran komunitas yang digerakkan oleh YPPM, tapi kemudian bisa menular ke tempat lain, dan saya kira itu tidak dilakukan lagi. Toh di mana ada komunitas pasti ada Pak Alfi di sana. Di mana komunitas ada Ibu Lulu di sana, dan ini sesuatu yang sangat positif bagi saya. Ada Bapak sekalian ini ada beberapa kegiatan beberapa waktu lalu, ini juga kami seringkali melibatkan teman-teman itu. Sebetulnya bukan mengajari Bapak Ibu, terutama Ibu Lulu, Pak Alfi, tetapi justru kami belajar dari Bapak Ibu ya. Bagaimana kemudian pergerakan terkait dengan kurikulum Merdeka ini, pergerakan komunitas belajar ini, dan berdasarkan hasil penelitian dari Beskap, dari beberapa pihak, pada akhirnya disimpulkan bahwa memang satu-satunya yang paling efektif untuk mengakselerasi percepatan implementasi kurikulum Merdeka ini adalah komunitas belajar. Nah, kemudian Bapak sekalian, satu hal yang saya ingin ingatkan karena sekarang lagi ada pendaftaran baru ya, sekolah-sekolah baru untuk mendaftar sebagai pelaksana kurikulum Merdeka jalur mandiri. Saya mengharapkan untuk tidak seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Setelah mendaftar, kemudian entah kemana ya, tidak ada kabar sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini masih ada 80 sekolah ya, dari 400 sekian sekolah bahkan yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi pelaksana kurikulum Merdeka itu belum memulai belajar. Sudah mendaftar, sudah login, tapi belum mulai belajar. Ya, bahkan masih ada 20 sekian sekolah yang sudah mendaftar tapi belum login. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini yang daftar itu adalah mesin atau operatornya atau apanya, saya tidak paham. Tapi saya inginkan adalah Bapak Ibu nanti di komunitas ini, mungkin Ibu Lulu dan teman-teman, Pak Alfi dan Pak Salasa dan lain-lain ya, yang ada di grup ini, yang sekarang lagi di webinar ini, untuk saling berkabar, menguatkan bahwa ketika sudah mendaftar, jangan pernah mundur lagi. Toh kalau salah itu akan menyebabkan Bapak Ibu belajar. Karena kalau tidak pernah ada kesalahan, tentu tidak akan pernah belajar. Ibu Lulu dan Pak Alfi juga pernah memulai dengan cara yang meragukan berkali atau bahkan banyak yang keliru, tetapi kemudian bisa jadi seperti ini tentu karena bukan tiba-tiba gitu ya, bukan tiba-tiba. Itu saya kira yang perlu saya ingatkan. Jadi beberapa sekalian yang sudah memberanikan diri untuk mendaftarkan diri ya sebagai pelaksana kurikulum tahun ini, agar konsisten ya, pastikan nanti setelah ini login dan kemudian memulai belajar sampai kemudian selesai sampai tahap akhir ya. Dan kalau misalkan tidak bisa atau mengalami kesulitan, tentu salah satu yang bisa dicari untuk bertanya adalah komunitas ini ya, komunitas di mana ada Ibu Lulu dan teman-teman di YPPM. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Pak Kadis, mohon maaf ini sambil jalan saya. Oke, ini dalam waktu beberapa hari ke depan barangkali masih ada di sini. Mudah-mudahan nanti segera kita ketemu. Ada banyak hal yang memang perlu didiskusikan, terutama mungkin dengan teman-teman di YPPM ini, kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka di Maluku di masa depan. Demikian Pak Alfi, terima kasih.
Selamat dilanjutkan. Mudah-mudahan ini manfaat dan semakin menggerakkan peningkatan mutu pendidikan di Maluku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mansur. Terima kasih Pak Kepala. Iya. Siap. Siap. Oke, Bapak Ibu, yang kita petik dari apa yang disampaikan oleh Pak Kepala, jangan takut mencoba, Bu ya. Jangan takut mencoba, mencobalah tapi secara kolaboratif. Ya, mari kita sama-sama bergerak ya. Orang yang mencoba dengan orang yang tidak mencoba itu akan mendapat dua perbedaan. Sering saya bilang ke teman-teman, kalau kita mencoba kita akan dapatkan dua, berhasil dan tidak. Ya, berhasil akan menjadi batu loncatan buat kita, dan kalau belum berhasil akan menjadi cerita reflektif buat kita. Dan kalau orang yang tidak mencoba tidak akan dapat keduanya. Ya, mungkin terima kasih Pak Kepala ya. Oke, silahkan Bu Lulu. Ini tadi Bu Lulu sudah catat ya. Pertanyaan dari ya sudah Pak Abbas Ya, sama Pak Rizal. Pak Rizal, silakan Bu Lulu. Ya. Iya. Sebenarnya dua pertanyaan dari dua orang ini ya, Pak Alf. Kalau kita berhubungkan dengan sekolah penggerak itu ada kaitannya. Ya, saya apresiasi dulu buat Pak Abbas karena berani langsung mencoba mandiri berbagi karena kepingin rasakan seperti apa menjadi kepala sekolah penggerak. Bapak Ibu betul tadi yang Pak Rizal juga bilang ya, bahwa bergeraknya sekolah itu tergantung kepala sekolah. Ya, makanya kenapa kepala sekolah juga menjadi admin. Maka ketika pelaksanaan POP, kegiatan POP, saya selalu berteriak-teriak mana kepala sekolah. Karena apapun yang jadi kepala sekolah itu adalah motivator, adalah inspirator, dan sebagainya buat teman-temannya. Oke, kenapa sekolah penggerak itu dipilih bukan berdasarkan sekolahnya, tapi berdasarkan kepala sekolah. Ini yang menjadi jawaban untuk pertanyaan teman-teman ya, bahwa kebijakan itu berasal dari kepala sekolah, makanya yang dipilih adalah kepala sekolah. Nah, Pak Madoan, tapi pertanyaannya adalah apakah ketika kita memilih mandiri berbagi itu seluruh prinsip kurikulum penggerak atau prinsip kurikulum merdeka harus dilaksanakan? Harus ya. Karena kalau kita berbicara mandiri berbagi itu artinya kita sudah memiliki praktek-praktek baik dalam pelaksanaan kurikulum yang kita bisa bagi kepada orang lain, termasuk bagaimana kita bisa melahirkan perangkat-perangkat pembelajaran yang sesuai karakteristik sekolah kita. Contohnya nih Pak, Bapak Ibu akan bisa membaca tentang struktur dan beban belajar di sekolah saya pasti berbeda dengan orang lain. Sekolah saya hanya memiliki, kemarin saya sudah ceritakan itu, memiliki 4 ruang belajar dengan 12 rombel, di mana kalau orang lain pasti akan pusing dengan beban belajar yang harus dilaksanakan, ya. Maka kami memilih yang disebut pelaksanaan pembelajaran blok mata pelajaran tidak reguler seperti orang lain. Nah, praktek-praktek baik ini yang harus kita bagi, Pak. Dan pastinya itu dokumen satunya berbeda dengan orang lain yang melaksanakan pembelajaran secara reguler. Nah, seperti itu ya. Termasuk modul ajarnya. Nah, itu. Lalu Pak Madoan, perlu kita ketahui ketika kita terpilih menjadi sekolah penggerak, itu kurikulum itu hanya 1 dari 5, ya, dari 5 yang harus dilaksanakan oleh sekolah penggerak, Pak. Hanya 1 dari 5, ya. Jadi Bapak baru merasakan 1 kan, belum merasakan 4 yang lain. Ya, makanya banyak kepala sekolah itu yang katanya bilang, nggak usah lah ikut kepala sekolah penggerak, capek gitu ya kan. Ya memang capek, tapi dari capek itu akhirnya saya bisa banyak punya cerita, punya histori yang kita bisa berbagi dengan orang lain. Dan itu sesuatu buat saya. Apa saja kira-kira nanti saya akan hubungkan dengan Pak Rizal juga ya.
Bapak, kalau kita berbicara tentang perbaikan pembelajaran tadi, kita sedang berbicara tentang pendampingan kepala sekolah kepada guru. Ya, melalui refleksi-refleksi yang dilakukan terus-menerus. Ya, jadi Pak Abbas, bahwa kepala sekolah penggerak itu satu tugasnya, ya, yang pertama itu mendampingi guru-gurunya menjadi pemimpin pembelajaran, melaksanakan refleksi terus-menerus, ya. Dari refleksi itu benahi apa yang menjadi kendala, tantangan dan sebagainya agar perbaikan pembelajaran terjadi sehingga mutu pendidikan itu meningkat. Nah, itu tugas kepala sekolah penggerak yang pertama. Yang kedua adalah mengembangkan dirinya, ya, mengembangkan dirinya dan orang lain, ya. Mengembangkan dirinya dan orang lain. Ini pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting karena ketika kita ingin anak-anak menjadi anak-anak yang bermutu, ya gurunya harus bermutu sesuai dengan PMM, ya. Di situ kita bisa belajar. Nah, itu yang kedua, Pak, yang dilaksanakan kepala sekolah penggerak. Lalu yang ketiga, kurikulum tadi. Ya, yang ketiga kurikulum terutama bagaimana melaksanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, itu yang ketiga. Ya, Bapak sudah merasakan yang ketiga nih. Ya. Lalu yang keempat, perencanaan berbasis data. Ya. Tadi dibilang bahwa Bapak Kepala Dinas kami mengatakan bahwa rapot pendidikan menjadi satu sumber data yang penting yang harus kita refleksi, kita benahi untuk membuat sebuah program yang memang strategis untuk peningkatan literasi, numerasi, indeks karakter, ya, ekosistem sekolah yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, Pak Rizal ini menjawab pertanyaan Pak Rizal. Ketika kita berbicara perencanaan berbasis data, itu berarti kita sedang berbicara bagaimana kita membuat profil sekolah kita. Nah, membuat profil sekolah kita dengan langkah EDS, evaluasi diri sekolah. Dengan sumber datanya, rapot pendidikan. Kita mencari kekuatan sekolah kita apa dari rapot itu, mencari kelemahannya, mencari prioritas-prioritas rekomendasi yang kita bisa lakukan. Nah, otomatis ini tidak bisa dilakukan 1-2 orang, Pak Rizal. Betul yang Pak Rizal bilang. Di sini kaptennya tentu adalah kepala sekolah. Tetapi selain itu, sekolah harus memiliki tim pengembang mutu sekolah. Nah, mereka inilah yang membahas itu EDS, RKS, RKTS, RAKS, Pak Rizal. Jadi betul sekali bahwa sebenarnya kegiatan yang kita lakukan itu sebenarnya hanya stimulan, ya, atau pancingan, ya, yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun saya pribadi, ya. Kalau ada teman-teman tanya jangan banyak-banyak, nanti teman-teman sendiri yang akan melakukannya bersama tim itu di sekolah masing-masing. Jadi bukan berhenti di situ, Pak Rizal. Jadi kalau Pak Rizal ingin sekolahnya, guru-gurunya juga tahu tentang perencanaan berbasis data, membuat RKS dan sebagainya, boleh kepala sekolahnya menghadirkan narasumber bagaimana bisa merefleksi rapot pendidikan, membenahi apa yang menjadi kelemahan pada rapot pendidikan dengan melahirkan prioritas rekomendasi yang kita bisa buat program ke depannya, ya. Lalu yang kelima, Pak Abbas, selain itu adalah digitalisasi sekolah, ya. Bagaimana kepala sekolah dan guru-guru mampu meningkatkan atau melakukan percepatan digital, kompetensi digitalnya. Mulai dari kepala sekolah, guru, siswa. Olehnya itu kepala sekolah penggerak itu memang harus memiliki harus memiliki perangkat atau prasarana, sarana digital itu yang settle. Misalnya dimulai dari listriknya, daya listriknya, wifi-nya, ya,
termasuk perangkat-perangkat yang lain. Nah, ini Pak. Jadi kalau Bapak pengen betul-betul fight menjadi membuktikan bahwa meskipun saya bukan kepala sekolah penggerak, tapi saya ingin merasakan, ayo, mari kita berbagi. Bapak juga boleh komunikasi secara pribadi dengan saya. Oke, Pak Rizal, mungkin dengan Pak Abbas itu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Alfi lagi. Oke, luar biasa ya semangatnya di ini, Bapak Ibu. Ya, sudah tergambar tadi yang disampaikan oleh Ibu Lulu. Ini Pak Abbas ya, Pak Kepsek, berani dan harus berani ya. Berubah itu harus berani ya, luar biasa. Salah itu lumrah biasa ya, Ibu ya. Hari ini mungkin seringlah refleksi dari kesalahan itu. Kalau di komunitas belajar, dulu kita sering mendengar istilah belajar dari pengalaman. Sekarang tambah satu kata, belajar dari refleksi pengalaman. Jadi kalau salah, mari kita refleksi dan kita mencoba perbaikan. Hari ini mungkin baru satu perubahan dari sekian banyak. Ya kalau besok satu, lusa satu, seminggu sudah berapa Bapak Ibu ya. Jadi berubah itu butuh proses gitu. Nah ini seperti yang dipraktikkan oleh SD di Tual ya, luar biasa. Silahkan Bapak Ibu, mungkin masih satu sesi lagi kita beri kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bercerita praktik baik atau berbagi pengalaman atau masih risau seperti apa implementasi kurikulum Merdeka dan apa yang perlu kita siapkan ya Bapak Ibu menghadapi IKM 23-24 nanti ya. Ini sudah 2 orang yang raise hand. Dari Pangnanan Buk ya. Dan Pak Idham Tehuwayo. Jadi ini 2 penanya ini Bu Lulu ya, satu dari katanya ini kalau Pangnanan Buk ini dari Tual juga nih. Terus kalau dari Pak Idam ini dari marganya ini kayaknya dari Maluku Tengah, Maluku Tengah, Mas Sohi. Saya sapa dulu ya Pak siapa nih Pak Nanan Buk. Silakan. Oke, Bang. Terima kasih Bapak host atas waktunya. Ya, silakan Pak penanya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu narasumber, Ibu Lulu. Pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya karena Ibu di sekolah penggerak, ya, kami sendiri di sekolah yang kategorinya sekolah mandiri, ya, mandiri terkait dengan KM. Untuk sekolah penggerak itu, apakah salah satu syaratnya sekolahnya itu harus berada pada lingkungan yang ditunjang dengan listrik serta jaringan internet yang kuat. Nah itu pertanyaan pertama yang mungkin masuk dalam persyaratannya sebagai sekolah penggerak. Selain daripada apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa kecakapan daripada kepala sekolah sebagai penilaian. Nah itu pertanyaan yang pertama. Nah kemudian yang kedua, kenapa ya? Saya yang ini. Pak Jabar, kayaknya terlempar ya? Iya, kayaknya keluar. Kayaknya keluar Pak. Oh iya, kita enggak ada, sudah ada. Silakan Pak Jabar. Baik, saya lanjut ya. Ibu, jadi pertanyaan pertama tadi itu saya ulangi. Apakah salah satu syarat sebagai sekolah penggerak itu lokasi sekolahnya itu harus berada pada lokasi jaringan internet yang kuat dan ditunjang dengan aliran listrik yang normal? Itu pertama, Bu. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena kami ya, saya bertanya begini karena kami bukan sekolah penggerak, kami sekolah IKM mandiri yang seperti disampaikan Pak Kepsek tadi, kami ini IKM mandiri yang tidak mau ketinggalan terkait dengan Merdeka Belajar dan implementasi kurikulum Merdeka ini. Seperti itu. Yang kedua, pertanyaan ini mungkin ditujukan kepada Ibu dan juga Pak Al. Dalam hal ini terkait dengan komunitas belajarnya ini,
Saya lihat namanya luar biasa ya, menggunakan nama Maluku. Artinya di sini bukan saja Kota Ambon, Bu ya, dan Pak Al. Dan saya secara pribadi itu sangat tertarik untuk selalu berkolaborasi, bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang ingin berkembang. Nah, di sini barangkali kami hanya komunitas kecil, komunitas sekolah, IKM, namun mungkin ke depannya bisa bergabung bersama dalam komunitas Bapak Ibu yang sekarang menyelenggarakan webinar ini. Artinya bahwa untuk Maluku bersama-sama kita memajukan ataupun mengembangkan mutu ya terkait dengan pendidikan di era sekarang. Dan mungkin salah satu masukan saya, Bu, nah ini pengalaman juga, sharingnya. Kalau 2 pertanyaan tadi itu nanti dijawab, nah ini sharing saya. IKM ini menurut saya mudah, Bu. Walaupun saya bukan guru penggerak dan kami bukan sekolah penggerak, hal yang mudah IKM ini. Tapi hal yang sulit adalah merubah mindset, Bu. Andai kata kita semua punya mindset yang bisa dirubah, ya. Berarti setiap hal itu mudah untuk kita berubah. Yang susahnya ini ketika mindset tidak berubah, maka program sebagus apapun, kurikulum sebagus apapun akan mentok. Nah, ini yang perlu kita tanggung jawab bersama terkait dengan merubah mindset. Mindset guru ini kan kita ketahui bersama, harus dibuka bahwa kita guru di era ini tidak semua guru itu profesional. Ya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini pengalaman saya, Bu, mohon maaf. Ini sebagai sekat juga. Kenapa sih selalu ada mentok-mentoknya? Padahal kalau rubah mindset, berarti segala hal itu berubah akan lebih mudah. Terima kasih, dikembalikan Pak Moderator. Oke, ya. Silakan Pak Idham. Halo, selamat sore. Sore, silakan. Oke ya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya saya off kamera. Setelah saya melihat tadi flyer di WA grup saya, ternyata ini narasumber hebat yang memberikan materi pada Halo? Kedengaran nggak? Halo, Pak Idham. Ya. Oke, saya langsung saja. Mungkin materinya sangat menarik sehingga saya mungkin bertanya, tetapi ketika saya bertanya ada Pak Jabar juga yang mendahului saya. Luar biasa Pak Jabar pertanyaannya. Dari sini saya langsung saja. Ibu, ini kan ada beberapa sekolah yang saya tangani, saya mendaftar mereka dan saya arahkan mereka. Mungkin saya cuma mengarahkan mereka memilih implementasi kurikulum merdeka. Di sini kan ada mandiri berubah, mandiri belajar, dan mandiri berbagi. Jadi mereka ini tidak pernah mengikuti implementasi kurikulum merdeka, tetapi dengan secara langsung mereka langsung memilih mandiri berubah. Kira-kira seperti apa kalau ketika mereka belum mempelajari kurikulum merdeka secara baik, kemudian tetapi diarahkan dari Kabupaten Maluku Tengah bahwa harus memilih mandiri berubah. Mungkin bisa dijelaskan karena sekolah-sekolah ini juga baru mengenal kurikulum merdeka dan saya juga di sini berusaha untuk mengajarkan mereka tentang platform Merdeka Mengajar, bagaimana mengajarkan mereka tentang, karena pengalaman saya di guru penggerak juga, mungkin saya mengajarkan mereka tentang berdiferensiasi, kemudian cara membuat asesmen. Itu jadi saya pikir sangat susah untuk sekolah-sekolah yang ada di sini karena mereka bukan langsung ke mandiri belajar, tetapi mereka langsung kepada mandiri berubah. Itu mungkin bisa dijelaskan Ibu. Terima kasih atas pertanyaan, atas kesempatannya. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Lulu. Ini 2 penanya ya. Luar biasa ya Pak Alfi. Ini teman-teman kita ini ya Pak Alfi. Oke. Oke, saya menyapa Pak Jafar sama Pak Idham. Salam jumpa lagi ya, sesama penggerak kita ya. Oke, tadi pertanyaan Pak Praktana yang pertama,
sekolah penggerak itu apakah harus ditunjang listrik dan jaringan internet yang kuat, Pak? Kalau kita berbicara tentang prasyarat menjadi kepala sekolah penggerak itu tidak ada, itu tertera secara langsung. Yang tersurat itu tidak ada. Jadi tidak ada tulisannya bahwa syarat sekolah penggerak yang boleh mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak adalah kepala sekolah yang berada di sekolah yang memiliki jaringan listrik yang kuat dan jaringan internet yang kapabel. Itu tidak ada, Pak. Bahkan ketika kita sudah ada beberapa teman saya yang memang menjadi kepala sekolah penggerak, tapi sekolahnya itu berada di daerah-daerah terpencil yang jaringan internetnya itu hilang-hilang atau bahkan tidak ada sama sekali, ya. Jadi waktu kita pertama dipertemukan kepala sekolah penggerak di seluruh Indonesia waktu itu secara Zoom itu ada yang menangis, Pak, dari NTT. Menyerah, hampir menyerah. Kenapa? Karena di sekolahnya itu sebenarnya tidak ada listrik, ya, tidak ada jaringan listrik. Jadi dia itu kalau mau waktu ikut tes dia harus pergi ke kota. Nah, biayanya itu besar. Kalau dia punya keluarga bisa menginap boleh, tapi kalau tidak. Nah, di saat sekolah sedang berjalan dan pendampingan harus mengikuti pelatihan dan sebagainya, itu harus seperti itu terus dia bolak-balik. Nah, itu artinya bahwa salah satu syaratnya itu bukan syaratnya, ya, itu bukan syarat. Tetapi kemauan kepala sekolah untuk merubah, memperbaiki pembelajaran dan mutu pendidikan. Itu syaratnya. Itu terlihat dari isian-isian yang kita yang kita paparkan di dalam format-format yang diberikan ketika kita mendaftar. Jadi tidak ada ya, Pak. Mungkin di Tual juga ada SMP 8 yang mereka harus menggunakan fasilitas puskesmas untuk mereka bisa belajar, mengakses internet, ya. Jadi tidak ada. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika sekolah berjalan karena ada salah satu sasaran sekolah penggerak adalah percepatan digitalisasi, maka ya tidak bisa kita pungkiri bahwa ini akhirnya menjadi prasyarat. Tetapi bukan berarti pemerintah itu lepas tangan, Pak, karena kita mendapatkan pendampingan asimetris dari kementerian yang setiap bulan itu melakukan PMO untuk melihat kendala-kendala apa yang kita alami. Nah, salah satunya kalau kita memang mengalami kendala tentang jaringan internet dan listrik, itu kita sampaikan. Sehingga ada bantuan-bantuan yang mereka akan berikan tentang meningkatkan listrik dan jaringan itu atau memberikan sumber-sumber belajar yang bisa diakses tanpa menggunakan listrik dan jaringan. Nah, ini yang perlu Pak Pratnanan ketahui, ya, Pak Jafar. Nah, lalu kalau Bapak pengen bergabung dengan Kombel 3M, wah kami senang sekali karena kami semakin banyak memiliki penggerak di dalamnya karena saya tahu track recordnya Pak Jafar bagaimana dengan kombelnya yang meskipun itu kombel sekolah tapi mampu menggerakkan banyak kombel yang lain atau orang-orang yang memang sevisi untuk perbaikan mutu pendidikan. Nah, sementara ini untuk Pak Idam, ya, yang berikutnya jawaban untuk Pak Idam. Pak, kalau teman-teman di Maluku Tengah diwajibkan untuk mandiri berubah, itu sebenarnya awalnya sama dengan saya. Sebagai kepala sekolah penggerak, kita tidak diberikan pilihan untuk mandiri belajar, tetapi langsung menggunakan kurikulum Merdeka dengan mandiri berubah. Ya, yang awal tahun pertama itu kami diperbolehkan memanfaatkan perangkat pembelajaran dan lainnya dari PMM yang kita adaptasi. Ya, lalu berikutnya baru di tahun berikutnya kami mulai bereksplorasi membuat sendiri dan itu mengalami proses yang refleksi benahi. Nah,
Kalau Pak Idham mendampingi mereka, apa yang harus Pak Idham lakukan? Arahkan mereka untuk terus belajar, lalu merefleksikan diri terus-menerus, Pak. Jadi misalnya nih, dokumen 1, kita ngambil dari PMM, ya. Kita ngambil dari PMM, terus terapkan itu. Terus adaptasikan, terapkan dulu. Terus dilihat kekurangannya apa. Terus kita benahi. Oh, ternyata ini enggak sesuai dengan sekolah saya. Begitu. Jadi seperti itu, enggak apa-apa. Tadi Pak Alfi sudah mengatakan bahwa kalau kita berani mencoba, lalu berani merefleksi, membenahi, berarti kesuksesan kita itu sudah kita tapaki, ya. Tetapi kalau kita tidak berani mengambil keputusan, maka kita tidak akan pernah belajar, dan itu artinya kita statis, bukan dinamis, bukan bertumbuh, ya, Pak Idham. Atau mungkin kita bisa, Pak Idham, sesekali kalau mengajak mereka, boleh mengajak mereka bersama-sama di dalam pertemuan seperti ini, atau mengundang saya, supaya saya bisa berbagi awalnya itu seperti apa saja yang langkah-langkah yang harus saya lakukan ketika harus menganalisis dokumen 1, perangkat pembelajaran yang lain. Intinya 1, yang pertama, berani mencoba. Yang kedua, selalu refleksi diri, ya, secara kolaboratif, ya, yang dibilang secara kolaboratif. Kenapa? Karena masing-masing orang pasti punya ide dan gagasan yang tidak sama, dan mungkin ide-ide gagasannya itu menjadi inspirasi atau ide gagasan yang justru membuat perubahan buat kita. Nah, itu saja. Jadi intinya Pak Idham terus maju, ya, mendampingi mereka terus untuk melakukan refleksi benahi, baik Pak Idham secara pribadi maupun mengajak orang-orang yang menjadi penggerak kombel atau kepala-kepala sekolah penggerak yang memiliki kompetensi untuk berbagi dengan mereka, sehingga mereka memiliki pengalaman-pengalaman baik yang bisa mereka pakai. Itu saja mungkin Pak Idham. Kalau memang masih ragu, nanti kita diskusi lagi. Oke, siap Pak Alfi, mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Lulu. Oke, iya, Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit. Pak Idham ini ditangkap ya. Iya, beliau bersiap untuk diundang nih, entah nanti ke Tohoru atau diundang lewat Zoom. Ya, kebetulan ini Pak Idham juga Bu Lulu ini penggerak komunitas, dan iya kan kita ketemu Pak Alfi di kegiatan kemarin. Ya. Iya, nanti ini bisa dimanfaatkan Pak Idham. Terus tadi yang diwajibkan untuk mandiri berubah, jadi tolong sampaikan ya ke rekan-rekan kita bahwa kurikulum Merdeka ini kurikulum yang memberi kebebasan kepada sekolah untuk memilih berdasarkan kesiapan sekolahnya. Jadi jangan diperintahkan gitu, jangan diperintahkan dan jangan diwajibkan ya, karena yang melaksanakan itu bukan yang memerintahkan, itu guru. Nah, fokus dulu bagaimana seperti yang disampaikan oleh Pak Jabar tadi, ya, merubah mindset. Ya, apapun makanannya Bapak Ibu ya, minumannya tetap bla bla bla, saya gitu. Apapun kurikulumnya, tujuan kita tuh hanya murid, maksudnya seperti itu. Pak Jabar ini juga penggerak komunitas, ya kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di Kota Tual, sesekali mungkin ada kegiatan-kegiatan bersama dengan penggerak-penggerak komunitas lewat media-media seperti ini ya. Oke Bapak Ibu, karena waktu jualah yang membatasi kita, ya jangan lupa mengisi daftar hadir ya di link chat sebelum nanti Bapak Ibu keluar. Beberapa hal yang saya simpulkan dari diskusi kita di siang hari ini adalah implementasi kurikulum Merdeka dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kesiapan sekolah. Sekolah diberi keluasan untuk memilih secara mandiri. Pemilihan kategori implementasi kurikulum Merdeka agar dapat dilaksanakan secara kolaboratif antara semua pemangku kepentingan yang ada di setiap satuan pendidikan. Fokus ke tujuan, dampaknya ke murid. Guru adalah penuntun tumbuh kembangnya murid berdasarkan kodrat yang dimiliki. Maka guru adalah ujung tombak perubahan. Ubahlah diri kita sebelum kita mengubah orang lain. Mari belajar sebelum kita mengajar. Belajar tak mengenal usia dan waktu.
Ya, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, saya persilakan Ibu Lulu untuk closing statement sekaligus menutup sesi materi di siang hari ini. Silakan Bu Lulu. Ya, oke, terima kasih Pak Alfi ya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua ya, luar biasa, tetap berbuat yang terbaik untuk diri kita dan anak-anak kita, karena itu menjadi amanah bagi pendidik ya yang mengemban begitu berat tugas ke depan, karena kesuksesan anak-anak ada di tangan kita. Itu saja dari saya. Saya tutup. Paras cantik, ibu guru saya suka tersenyum kepada murid-muridnya. Iya, terima kasih perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum. Cakep Pak Kepala. Iya, Bapak Ibu mohon diaktifkan kameranya, kita abadikan kegiatan kita hari ini. Silakan kameranya diaktifkan. Ya, Pak Kepsek 34 Tual ya, rambutnya dirapikan dulu Pak, biar. Oke ya, ini ada berapa slide nih? Ada 2 slide. Saya kalau disuruh dokumentasi, saya mau dokumentasi yang kamera aktif saja Bapak Ibu, karena yang tidak aktif ya cuma namanya saja Bapak Ibu. Ya, jadi slide 1 saja, silakan yang mau gambarnya juga tampil di dokumentasi kami, diaktifkan kamera. Ya, kayak slide 2 ini belum aktif. Oh, ini aktif semua. Wah, ternyata ini lagi pantau dari tadi dulunya. Ya, saya pikir tadi hanya yang aktif saja, luar biasa. Oke, smile slide 1. Ya, sebentar ya. Siap, slide 2. Smile slide 2, 3, 2, 1. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon yang saat ini masih stay mengawal kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku juga masih stay bersama kami. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu rekan-rekan komunitas belajar, guru penggerak, pengajar praktik, dan seluruh peserta yang terlibat di webinar kita di siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ya lebihnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kurang itu adalah bagian daripada sesuatu yang lumrah bagi kita. Demikian, sampai ketemu pada webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabea. Jangan lupa absennya Bapak Ibu sebelum keluar, karena nanti kami akan mengirim sertifikat. Ya.